Sini. Duduk. Duduk. Gue lagi olahraga coy. Apalagi sih, sumpah. Makin hari gitu ya. Padahal enteng sosok. Oh ini berat banget cuy. Enggak anjir. Ini berat banget, gila. Enggak cuy. Ini berat banget. Gue ambilin yang satunya. Terus, Tolonglah. ini berat banget, 5 kilo ini ya? Iya. Ini satunya. Ini berapa? Ini 10 kilo. Iya. Sih berat banget. Enggak deh. Enggak sih. Kalau udah naik tuh Iya udah. kalau udah naik enggak. Cuma ini 5 rep aja pusing sih. Duh, gue habis olahraga. Aus. Gue minum dulu. Sponsor. Biasa. Oh, biasa. Enakan ngopi. Enaknya ngopi. Tapi Biasa. sekarang Thai tea. Jadi ini enakan kopi apa enakan Thai tea nih? Mohon maaf nih. Iya udah balik lagi sama kita di dialog amatir. Yeay. Ini 10 kilo ya? 10 kilo. Oke, berat banget. Kayak pendidikan lah, kita harus beratkan sama Enggak, pendidikan. Enggak ya, enggak. Bukan. Oh enggak ya. Gue tuh ini beneran ya. Gue tuh memulai olahraga. Gue memilih untuk workout. Itu tahun 2011. Pas banget mau masuk kuliah. Kuliah. Tanya dong kuliah di mana emang gitu. Gitu. Gue lagi seru. Kan ini udah masuk ke bridgingan ya. Ya gue mulai itu pas kuliah workout. Pas baru masuk, jadi lulus SMA lalu itu masuk kuliah. Oh, lu emang kuliah di mana, Mas? Gue kuliah di belakang Mall Kalibata. Swasta. Sama gue juga swasta, betul. Oh, gue kira lu negeri. Enggak, gue swasta. Oh iya. Serius swasta. Lalu kan beda generasi sama gue. Jauh, Gue kira jauh. generasi lu tuh lebih oh gue harus negeri banget. Berapa ada kayak gitu? Bukan generasi lu ya? Angkatan lu ya? Harusnya Harusnya angkatan gue ada. angkatan lu kan kayak Angkatan gue gue. harus negeri. Kayak negeri tuh ada pride nih. Iya nggak? Iya justru bahkan ada temen gue yang kayak waktu latihan tryout gitu kan kelas 3 Oh iya, biasanya. tryout SNMPTN sama Iya, SBM. ya, itu ada yang kayak gue mau jurusan apa aja, yang penting masuk UI. Kayaknya enak nih bahas nih. Seru sih, seru Enak sih. nih, seru nih dibahas. Seru sih. Jadi kita bahas ini aja kali ya, maksudnya swasta versus universitas negeri, mana yang lebih baik? Wih, seru sih, seru. Boleh. Iya nggak sih? Tapi nggak ada perwakilan anak negeri ya? Ya, jadi ini, udah disediain ini punya gua. Prep-nya sudah ada. Udah. Rada ribuh memang. Emang ripuh nih, lagian kenapa sih dibawa-bawa? Tolong lagi. Gue tahu gimmick, gue tahu, cuman nggak gitu lah. Tolong lah. Ini Tapi gimmick kita sudah semakin ini, semakin nggak jelas. Oke, jadi mungkin topiknya hari ini adalah perguruan tinggi menentukan kesuksesan orang. Jadi mau ini kita apa yang sih? Ya, pokoknya itu antara pokoknya jadi itulah ya. jadi maksudnya memang kita bikin universitas swasta versus universitas negeri karena ada beberapa orang memiliki mindset bahwa Negeri itu universitas negeri itu lebih menjamin kesuksesan. Kesuksesan, padahal belum tentu ya. Iya, menurut gue sih belum tentu, tapi menurut lu gimana? Menurut gue enggak sih. Karena Menurut gue udah banyak nggak sih swasta tuh yang ya universitas swasta ya yang lebih bagus gitu. Bukan lebih bagus, maksudnya yang setara lah. tapi menurut lu kenapa timbul mindset seperti itu? Mungkin karena ini kali ya rating kampus kan ada tuh yang bisa dari penilaian siapa universitas negeri, atau mungkin emang stigma dari zaman dulu seperti itu. Kalau menurut gue lebih karena untuk masuk perguruan tinggi negeri itu lebih susah. Tesnya itu lebih menyulitkan menurut gua. Jadi mungkin berarti mereka itu punya pandangan ketika mereka bisa masuk universitas negeri, mereka lebih pintar. Setahu gue seperti itu, ditambah dengan rating kampus tersebut. Jadi lebih dipandang gitu ya. Menurut gue akhirnya timbul statement seperti itu mungkin karena itu. Karena buat masuk, ayo bang, kemana bang? Jadi karena menurut gue ada faktor itu sih, karena untuk masuknya aja susah dan rating dari lulusannya Bisa jadi. bisa mempengaruhi. Tapi maksudnya oke lah, mereka melihat itu dari track record. Tapi itu menjadi faktor sih kalau di dunia kerja kan ya. Track record. itu menurut gue iya. Ya kan, jadi faktor lah. Jadi kayak mungkin lebih diprioritaskan. Tapi maksudnya dari kualitas ini kita nggak tahu, tiap orang beda-beda. Iya pasti kalau masalah itu mah lebih ke diri sendiri aja mau kayak gimana. Tapi menurut gua akhirnya banyak yang melihat bahwa lulusan negeri itu lebih oke mungkin karena gini. Ini pribadi gue ya. Karena lulusan universitas negeri itu lebih banyak Dalam hal quantity maksudnya. Iya. Jadi ketika ada yang berhasil,
Misalnya, jadi kemungkinan dapat orang yang berhasilnya itu Lebih besar. karena lulusannya juga banyak. Ngerti nggak? Jadi Ngerti. kalau misalnya swasta Jadi kalau- kan lebih kuotanya lebih terbatas. Jadi secara apa namanya? Kayak misalnya ada lubang nih satu. Ya secara peluang lebih besar gitu. Iya, peluangnya lebih besar. Ketika dari negeri itu ngelempar 1000 bola, kemungkinan lebih besarnya masuk lebih 100 banyak lah, ya gitu. dibanding yang kayak misalnya kayak swasta mungkin kayak cuma 10 bola punyanya. Tapi kan swasta juga nggak sedikit loh sekarang. Kampus gue aja tuh banyak banget. Oh iya, tapi kalau ngebandingin sama kayak UI, UAA, ting, ding, ding. UI, UAA, ding 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 ding. Tapi Trisakti banyak. Trisakti banyak loh. Kampus gue juga banyak. Terus gue seangkatan 20 orang. Ya tempat les itu. Itu mah tempat les GO itu. Menurut gue marketing effortnya kurang. Ya kurang lah, makanya. Maksudnya dari sisi pelajaran menurut gue oke. Oh iya. Menurut gue oke. Kayak Gundar bagus loh. Jujur aja Gundar bagus. Kuliah Basic aja. Ada Obama. Oke, tapi tadi kan udah tuh pertanyaan kayak apakah kalau misalnya kuliah perguruan tinggi negeri itu diharuskan kalau misalnya mau sukses? Enggak kan? Tergantung orang-orangnya Ya, kan. tergantung. Mau dimanapun mungkin. Soalnya kalau misalnya ngomong, misalnya ada statement kayak biayanya lebih murah, nggak juga sebenarnya. Ya hampir sama aja. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Mau swasta mau negeri sebenarnya sama biayanya. Kayak menurut gue ketika lu masuk universitas manapun biasanya kan ngelihat dari orang bisa ngejudge enggak Akreditasi. sukses atau apa mungkin dari ngelihat anaknya waktu SMA seperti apa. Tapi sementara banyak orang punya titik baliknya justru ketika masuk Harus kuliah. Oke, mungkin bader lah pas SMA. Bader bahasa mana tuh? Kayak gue belum lahir di bahasa bader deh. Oke, ya jadi kan kayak gitu. Jadi Betul. Makasih tulen. iya. Bandel gitu kan. Tapi ketika kuliah, itu titik baliknya dia itu banyak banget. Teman-teman gue tuh banyak banget yang gue aja kaget. Anjir dia sekarang kerja di sini, wah posisinya tinggi segala macam. Itu makanya nggak ngaruh sih. Iya. Nah terus kalau menurut lo harus S2 nggak? Zaman sekarang nih. S1 udah banyak banget. Nah, S1. menurut gue ketika lo mau mengejar mimpi lo untuk menjadi profesional atau yang kerja di kantoran, punya target untuk jadi posisi tinggi direktur atau CEO segala macam, menurut gue itu dibutuhkan. Mungkin kalau lo tidak kerja di kantoran pun mungkin itu menurut gue dibutuhkan, tapi alasannya berbeda. Ketika lo masuk kantor, yang gue tahu ada di beberapa posisi di mana ketika lo masuk posisi itu, lo harus punya requirement S2. Iya, derajat-derajat itu lah, entah S2 atau sudah S3. Tapi menurut gua, kuliah S2, S3 itu nggak cuman mengenai persyaratan, tapi di situ lu bisa ketemu orang-orang yang lain, building network, broader network, sama orang-orang lain, ngobrol-ngobrol, dapet cara pandang lain dari orang. Jadi lu punya itu cara pandang yang bisa lu bawa ke company tersebut yang lebih jauh Lebih besar gitu. gitu. Jadi lu punya kayak one step ahead dibanding yang lainnya. Pengetahuan lu lebih banyak. Nah, itu kan berarti, maksudnya kan sekarang S1 ini udah banyak banget nih. S2 berarti juga bisa dibilang salah satu faktor lah, ya kan? Iya. Kalau misalnya untuk, Nah itu juga ya kan? Jadi karena sudah terlalu banyak. Jadi ketika orang rekrutmen itu melihat, mereka nyari yang nilai poinnya lebih. Nah, jadi salah satunya itu S2 itu. iya, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Pertimbangannya. Nah, kalau misalnya lu tidak kerja di company, menurut gua itu bisa sebagai backup plan. Backup plan. Oh iya. Ketika misalnya entrepreneur, oke lu ngejalanin sukses berapa lama, lu misalnya 10 tahun sukses, tiba-tiba tahun ke-11 anjlok. Yang dimana ya lu mesti kerja. Nah, S2 gelar itu lu bisa jadi pegangan menurut gua. Bekal lu ketika lu gue ini deh, gue ngelamar kerjaan lagi deh. Kalau S1 doang kan ya itu tadi udah banyak, apalagi 10 tahun ke depan mungkin akan jauh lebih banyak. Ketika S2 lu sudah punya pegangan. Kayak gitu, itu menurut gua. Tapi nggak jadi patokan kan itu untuk jadi lu bisa sukses gitu-gitu. Menurut gue enggak sih. Kalau gue enggak, karena maksudnya quality orang beda-beda. Bukan berarti menurut gue. Bukan berarti yang kurang di bawah dari S2. misalnya S2 atau S1 itu jelek, bukan berarti yang di atas itu baik gitu. Iya, ada nilai plusnya, Ada tapi nilai bukan berarti mereka yang terbaik. Gitu. Karena maksudnya banyak faktor yang mereka tidak bisa S2, S3. Banyak banget. kan? Nggak bisa. Waktu, ekonomi. Tapi menurut lo, apakah kuliah di perguruan tinggi swasta sama dengan gagal?
sebuah enggak. kegagalan. Jangan gitu dong, gue swasta soalnya. Gue juga. Enggak. Maksudnya, Menurut gue enggak banget. karena kan ini kan kalau kita ngelihat dari muncul statement-statement, kalau kita urutin bisa timbul konklusi atau kesimpulan seperti itu kan. Ya Tapi sih, menurut lo? gue enggak sih. Nggak bisa dibilang lu PTS terus lu gagal gitu. Enggak lah, gila. Bukan masalah universitas tapi masalah orang ya, bro. Tapi kategori orang berhasil tuh apa sih? Masing-masing kalau itu. Nah iya. Kalau menurut gue masing-masing. Ya makanya maksudnya Berhasil orang beda-beda. gagal pun juga masing-masing. Betul. Dong, berarti. Lu dikategorikan lu gagal, lu berhasil. Barnya apa? Iya. Maksudnya apa namanya, benchmarknya apa gitu. Betul, kan? Benchmarknya apa gitu. Kalau menurut gue gagal belum tentu menurut lu gagal kan. Iya. Menurut gue berhasil belum tentu menurut lu berhasil. Orang kaya bisa dibilang kaya, barnya apa? Makanya apakah mereka punya 1 M di umur 30? Makanya gue tuh suka bingung juga loh, kayak lu sukses, define sukses itu luas banget. Secara general itu luas banget. Jadi menurut lu, tadi kan lu bilang nih PTS itu lu gak bilang si PTS gagal, lu nanya kan kalau lu masuk PTS gagal nggak gitu kan, gue bilang nggak nih ya kan. Jadi apakah PTN itu menurut lu lebih bagus dari PTS atau enggak? Bukan lebih bagus, lebih baik. Menurut gue enggak, karena maksudnya pertama kesuksesan atau keberhasilan itu banyak banget faktor. Faktor orang ya tergantung. Orang nggak bisa masuk PTS juga banyak faktornya juga kan. Nggak bisa masuk PTN banyak faktornya. Yang tadi gue juga bilang bahwa banyak di lingkungan gue mempunyai titik balik ketika kuliah dan mereka sukses berhasil. Itu kan abis itu, dan kalau gue ngeliat kurikulum PTS itu juga tuh bagus-bagus banget kok. Iya, sebenarnya sih nggak beda jauh. Iya. PTS sama PTN itu sebenarnya nggak beda jauh secara kurikulum. Iya. Itu sama-sama aja sebenarnya. Cuma mungkin bahasanya aja yang berbeda. Makin kesini gue lihat orang masuk PTS itu hanya untuk gengsi. PTN. Orang untuk masuk PTN itu hanya untuk gengsi. Oh iya. Iya. Mereka merasa lebih di atas. Iya. Ketika mereka bisa masuk PTN. Itu menurut gua. Karena ada pride-nya. Iya, disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Jadi disclaimer dikit nih guys. Jadi semua ini hanyalah pendapat kita pribadi. Pendapat orang awam, di mana kita bukan seorang expert yang hanya kita cuma tahu ini dari personal opinion. Jadi ini pandangan kita pribadi. Kalau memang ada kesalahan kata sama perbuatan, ya mohon dimaafkan. Lanjut. Coba setir gitu ya. Iya. Tapi ya itu, kembali lagi, gue punya cara pandang seperti itu bukan berarti gue menganggap PTS juga lebih baik. Enggak juga. Menurut gue masing-masing lah, PTN atau PTS punya kekurangan dan kelebihan masing-masing lah. Nah, kalau menurut gue sih sama ya dua-duanya. Mau PTS, mau PTN gitu. Sebenarnya yang membedakan cuma gengsinya aja kalau yang gue lihat. Jujur aja yang gue lihat tuh cuma gengsinya. Kayak gue ada beberapa dulu temen gue kayak gue anak sini. Tapi menurut gue ya udah lu biasa aja. Ya lu cuma lo gitu. Kalau percuma lo di kampus ini, tapi kalau lo nihil, terus gue sama aja gitu, lo tidak ngaruh. Iya. Apalagi ada beberapa orang tuh kayak IPK lo berapa? Gue waktu itu, gue bukan mau pamer ya, cuman maksudnya gue pernah waktu itu ikut kompetisi di waktu kampus. Itu business plan competition tahun 2014. Kampus gue itu seingat gue, kampus gue adalah satu-satunya mengirim satu perwakilan. Itu teman gue Galih Gebiada. Kampus gue itu cuma satu, yang lain kayak misalnya UI berapa tim, 3 tim, ITB berapa tim, Prasmul berapa tim gitu kan. Tapi gue yang cuma perwakilan satu tim dari kampus gue masuk grand final. Sementara negeri-negeri yang lain yang banyak ngeluarin timnya banyak yang gagal. Jadi maksudnya kembali lagi, bukan mau nyombong atau apa, cuman menurut gue itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Betul. Jadi cara pandang orang tuh beda-beda banget. Dan ketika ada pressure, reaksi orang beda-beda terhadap pressure tersebut. Ada yang makin kreatif, ada yang makin cerdas, ada yang bisa malah down. Betul. Gitu. Ngomongin prestasi ya, IPK lu berapa? Final. S1 3,45. IPK lu hitungannya termasuknya tinggi lah, Enggak, ya nggak tahu lah. Oke, ya, sosok lah, anggaplah sosok gitu. Ngaruh nggak ke kesuksesan orang? Maksud gue, kan ada tuh berapa orang ya, IPK tuh harus tinggi supaya lo bisa sukses ke depannya. Mungkin maksudnya itu adalah ketika nyari kerja lebih gampang mungkin. Karena pasti kan dilihat juga. Salah satu kayak, oke, lo selama kuliah gimana nih di sistem pembelajarannya, kalau lo bisa mengikuti, kan biasanya IPK-nya tinggi.
sejalan lah. Ketika lo bisa ngikutin dan berhasil, IPK lo tinggi. Mungkin itu maksudnya. Sukses adalah lu ketika mau masuk ngelamar ke perusahaan gede atau apa, dilihat oh lu tinggi. Soalnya temen gue tuh ada yang IPK-nya di bawah 3, cuma wah sukses banget sekarang dia. Gak bohong, sukses banget. Oh iya? Sukses banget. Sebagai apa? Ya, ada bisnisnya beberapa Oh, sebagai entrepreneur. Terus kerja juga gitu. Cuma gue sukses menurut gue kan ya cukup lah. Kalau menurut gue sukses, menurut gue cukup. Terus gue ngeliatnya kayak keren juga. Menurut gue IPK bukan salah satu faktor sih, cuma emang jadi penilaian. Iya, salah satu pertimbangan, betul. Oke, lanjut ya. Maksudnya balik lagi ke sukses ya. Menurut lo orang yang pinter, apakah itu jaminan menjadi orang sukses? Belum tentu. Atau menjadi orang sukses apakah harus pinter lah? Pinter atau cerdas? Menurut gue cerdas, bukan pintar. Kalau menurut gue adaptable. Iya, bisa beradaptasi gitu ya. Iya sih, iya itu benar sih. Gue setuju. Tapi cerdas juga, cuman maksudnya cerdas ketika dia melihat sesuatu, dia melihat peluang lah nantinya. Iya, dia opportunity. Jadi setiap opportunity dia bisa melihat. Oh iya, siap. Tapi menurut gue adaptable. Tapi cerdas juga maksudnya semuanya dibutuhkan lah menurut gue. Pinter juga ketika dia udah ngejalanin run the business, dia harus pinter. Oh, berarti sini ngomong kasusnya bisnis ya? Enggak sih, semuanya. Kerja di kantor juga. Cuman menurut gue prioritas pertama adalah menurut gue adaptable. Oh iya benar sih. Adaptable ketika lo nggak pinter, lo bisa beradaptasi, lo akan belajar keep up ya. Iya. Lo bisa keep up sih sama lingkungan. Lo bisa belajar dengan sendirinya. Betul. Ngikutin terus, habis itu ya lama-lama lo jadi pinter. Tapi kalau misalnya menurut gue masuk kerjaan, memang bos itu berpengaruh besar sih. Iya, bosnya siapa? Faktor yang membuat tim itu menjadi solid, salah satunya ada bos. Intinya atasan lo. Ketika atasan lo memiliki metode yang baik, pasti tim lo akan solid dan betah. Betul. Tapi itu gue setuju. Fakta nomor 1. Enggak, emang cuma satu. Emang cuma satu. Fakta emang cuma satu. Fakta yang pertama dan terakhir. Berdasarkan survei terhadap orang yang berusia 18 sampai 36 tahun, 66% dari mereka tidak setuju kalau kuliah di PTN itu akan menjamin kesuksesan. Ya itu, jadi ternyata banyak juga yang punya pendapat sama kayak kita. Iya, jadi PTN tidak menjamin kesuksesan kalian. Iya, tapi kalau misalnya ini ditambahin surveinya ke kita mungkin jadi 90%. Emang kita suaranya nggak sebesar itu anjir. Suara kita mewakili satu RT kebetulan. Jadi kesimpulannya gimana, Mas? Jadi menurut gue mungkin kita bisa simpulin bahwa ini kalau dari gue adalah pendidikan yang tinggi itu tidak menjadi penentu kesuksesan. Ini bukan dari lu, dari tim deh. Udahlah. Ya karena faktor kesuksesan itu kan banyak. Betul, kayak tadi kita bilang. Iya, dan pendidikan itu hanya salah satu faktornya. Iya. Mungkin dari 10 dia nomor 11. Sumpah bosan banget gue. Umur. Bosan gue. Enakan apa nih? Enakan ngopi. Gue tahu bridging-nya. Enakan ngopi sih. Kita minum dulu. Pintar banget. Kayak gak susah lebay itu. Enakan ngopi minumnya Thai tea. Bimbang gitu. Jadi pendidikan tuh bukan cuma jadi faktor kesuksesan. Salah satu dari salah satu faktor kesuksesan gitu. Jadi perlu diketahui kalau kalian kampusnya di mana, mau terkenal ke, mau enggak ke, mau swasta, mau negeri, mau di ujung pulau, mau di tengah kota, itu nggak ngaruh semuanya. Balik lagi ke kaliannya gitu. Nih, gue jadi ada pertanyaan tapi di luar ini beneran nih, gue nanya beneran. Kita fresh grad nih. Kita cari kerja. Kita nggak ada pengalaman kan, tapi orang nyarinya udah ada pengalaman minimal 1 tahun. Terus gimana caranya kita dapat kerja kalau mereka nggak ngasih kesempatan? Sebenarnya gini, ketika lu ada requirement seperti itu, lu ngelamar aja. Karena lu menurut gue itu lu masuk salah satu dari requirement tersebut. Kembali lagi, proses screening itu adalah proses yang menurut gue hoki-hoki rolling the dice. Gue nggak tahu ya istilah itu benar atau nggak, cuman maksudnya gambling. Yang punya pendidikan tinggi pun belum tentu bisa dipanggil.
gitu loh. Jadi yang punya pengalaman banyak juga belum tentu dipanggil gitu kan. Jadi karena maksudnya itu menurut gua hoki-hokian ketika proses screening. Makanya kemarin kita pernah bahas bahkan yang beda jurusan pun akhirnya bisa dipanggil, kenapa? Karena maksudnya pasti ada faktor itu. Bener. Hoki juga jadi salah satu faktor juga sih. Bisa. Betul. Jadi dalam bekerja tuh ada faktor hoki juga. Ya jadi gitu. Jadi Mungkin kalau ada pengalaman 1 tahun itu lebih diprioritaskan. Atau nilai lebih. Jadi kalau misalnya nggak ada pengalaman fresh grad pun, misalnya requirement-nya ada pengalaman 1 tahun, minimal tuh ngelamar aja udah nggak apa-apa lah ya. Gas aja terus, gas. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi baik lagi guys ya, mau kuliah dimanapun itu nggak menjamin lo sukses gitu. Apalagi pada saat kuliah lo nggak benar-benar belajar gitu. Terus misalnya gini, kuliah tuh bukan tempat belajar doang sih menurut gue. Ngasah skill, bangun relasi, bangun organisasi, itu sih kuliah tuh bukan cuma soal belajar doang gini. Bangun keluarga. Soalnya banyak tuh yang kuliah. Iya aja gue Bangun keluarga lu nikah. Ada loh Sebuah keluarga. gagal. Enggak, keluarga kan bukan cuma suami sama istri, ada saudara. Gitu guys. Positif vibes. Jadi bukan cuma belajar doang ya guys ya, ngasah soft skill gitu juga. Karena di organisasi juga bisa bilang mempraktekkan skill kita sih. Iya sih, iya. Ngasah hard skill juga. Tapi soft skill sih paling penting menurutku. Penting banget soft skill tuh. Iya, paling enak sih sebenarnya belajar langsung dari pengalaman orang yang udah sukses. Iya, ikut seminar ya. Itu kenapa di sini juga ada segmen yang The Story Within, yang dimana kita ngundang orang-orang yang inspiring, bisa menginspirasi dan bisa memotivasi. Iya, betul. Jadi paling enak gitu belajar dari orang yang punya pengalaman dan sukses. Pengalaman gitu. Jadi kalian belajar dari pengalaman seseorang gitu. Iya, jadi kayak pengalaman kalian tuh kebentuk juga iya, gitu. dia bisa berhasil kenapa, kegagalan seperti apa yang mereka hadapi. Jadi kalian bisa tahu kalau melakukan hal tersebut juga bisa gagal. Betul. Jadi nggak ada tuh orang yang namanya jalan langsung berhasil gitu, nggak ada. Iya, nggak ada. Namanya ini pasti lu jatuh dulu. Dan dari jatuh itu kalian belajar. Betul. Semua belajar dari kesalahan. Jadi gitu, dan The Story Within itu segmen The Story Within akan dicoba at least seminggu sekali di-upload sih. Tiap hari apa sih? Nah itu belum tahu. Tapi at least minggu sekali ya. At least minggu sekali. Jadi kalian bisa belajar sih sama orang-orang yang sudah bisa dibilang berhasil di bidangnya lah. Oke deh, ada lagi? Gitu aja. Oke, paling mungkin ada telepon dari tim. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Telepon gitu nggak ada gitu telepon interaktif belum ada. Telepon nggak ada ya? Oh, nggak ada itu ketik rek gitu nggak ada gitu. Ketik paste pasti rek. Oke, segitu aja dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.